Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, ini analisis saya. Mengapa para pendekar saat ini lebih suka tawuran, arogan, tetapi tidak mengejar prestasi? Kendati ada hanya sedikit saja yang masih suka untuk mengejar prestasi. Nah, hal ini hingga membuat nama besar perguruan-perguruan menjadi semakin terpuruk. Disadari atau tidak, Carok Madura kemarin yang terjadi tanggal 12 Januari itu adalah karena arogansi seorang yang merasa sudah menjadi guru pencak silat dan mempunyai murid banyak, lalu disegani masyarakat. Jika panjenengan ingin mengetahui, monggo simak analisis saya. Baik sedulur, baru-baru ini terjadi Carok Madura antara sebetulnya sama-sama pendekar pencak silat, tetapi berbeda. Yang satu Hasan Banwardi itu juga anggota pencak silat, namun beliaunya tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, sedangkan yang Matardam dan Matardam itu disegani di kampungnya sehingga mendapatkan murid banyak dan ditakuti di kampungnya. Juga kita melihat sekarang banyak sekali tawuran antar perguruan yang semakin marak. Nah, sebetulnya tawuran ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Di luar negeri, perguruan pencak silat yang notabene anggotanya terbesar di Indonesia pun terlibat tawuran. Dan ini sebetulnya mempermalukan Indonesia. Karena di negara manapun belum ada yang namanya tawuran mengatasnamakan bela diri. Contoh di Jepang ada karate, ada inkai, ada judo. Di Cina ada Shaolin. Di barat juga ada karate. Mereka tidak pernah tawuran antar perguruan. Yang terlibat tawuran di sana adalah warga Indonesia dari perguruan mana tidak perlu saya sebutkan. Dan ini sebetulnya sungguh mempermalukan wajah Indonesia. Bukannya berprestasi, tetapi malah mempermalukan. Nah, kalau boleh saya membuka analisis saya yang pertama adalah karena sebetulnya perguruan-perguruan ini dalam menerima murid itu sesungguhnya murid itu tidak benar-benar ingin mempelajari pencak silat, tetapi karena mungkin dorongan
kampungnya, keluarganya, orang tuanya didesak untuk mengikuti ilmu bela diri, maka si anak itu juga ikut-ikutan saja. Dan efeknya ketika ikut-ikutan, pasti dalam menerima ajaran-ajaran pendidikan dari guru-gurunya atau seniornya juga tidak serius, dan mereka cenderung mencari organisasi yang anggotanya banyak demi keamanan diri, karena satu, sikap atau watak manusia adalah mentalnya kawanan, suka kalau di dalam kawanan yang besar. Nah, dari situlah mereka tidak benar-benar mencari prestasi dari bidang ilmu pencaksilat, tetapi hanya karena desakan dari orang lain untuk mengikuti. Artinya tidak akan fokus dan berprestasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, organisasi-organisasi pencaksilat yang ada sekarang membina solidaritas yang tinggi yang diutamakan, bukan keilmuannya, tetapi yang penting kamu solider. Semua ini sedulurmu, semua ini sahabatmu, dan kalau ada satu sahabat yang kena, maka kalian semua wajib membalaskan. Jadi banyak kita melihat ketika ada seorang itu salah atau benar tetapi menggunakan atribut perguruan tertentu terluka, maka seluruh anggota akan merasa terluka. Nah, ini bahayanya ketika solidaritasnya tanpa batas. Jadi sudah tidak akan menggunakan logika dan nalar. Itu yang kedua. Yang ketiga, perguruan-perguruan silat ini sengaja membuat identitas sampai detail, baik itu gerakan, jurus, keilmuan, pengetahuan maupun seragam. Tujuannya baik, tetapi sayang ini banyak disalahartikan, sehingga anggota yang tadinya hanya iseng ikut-ikutan, tidak mengetahui kebenaran dan keuntungan serta kegunaan keilmuan itu, menjadi fanatik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada unsur politik memasuki atau menyusupi perguruan-perguruan pencak silat, baik itu partai politik maupun agama. Jadi perguruan-perguruan pencak silat ini sengaja ditunggangi oleh unsur-unsur politik yang ingin mengambil keuntungan. Dengan latar belakang partai politik dan agama, maka perguruan-perguruan ini akan mudah diorganisir untuk kepentingan yang menggunakannya
Jadi jarang sekali perguruan-perguruan yang mempunyai netralitas tinggi dan nasionalisme, melainkan memunculkan ciri-ciri kuat politik yang menungganginya. Boleh panjenengan semua cek dan analisis. Benarkah perkataan saya atau hanya omong kosong belaka? Karena tidak bisa dipungkiri, saya sendiri termasuk anggota dari sebuah organisasi pencak silat. Dan perbedaannya antara pencak silat yang sekarang mulai tahun 2000 sampai 2023 ini sudah terjadi perbedaan jalur. Berbeda ketika di masa saya masih muda untuk masuk ke pencak silat, itu benar-benar seleksinya alami, sehingga yang hanya berminat saja yang bisa masuk. Mungkin di awal ada 30 orang yang masuk satu angkatan, nanti ketika terjadi pengesahan itu paling hanya 3 atau 4 orang, sehingga di situ akan mencari atau mendapatkan yang benar-benar menginginkan keilmuan dari perguruan tersebut. Sehingga jika orang ini benar-benar ingin mendalaminya, maka tidak ada yang namanya arogansi, tidak ada yang namanya kesombongan, karena itu merupakan kebutuhan yang akan digunakan sebagai fasilitas untuk menjalani kehidupan. Karena ingat, kehidupan itu ada sembah cipta, sembah raga, sembah sukma. Jadi demikian sedulur, semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Share jika panjenengan merasa video ini memang pantas untuk di-share ke sahabat-sahabat yang lain. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.